Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. 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 Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadzal yawmi 'aidan lil muslimin wa harrama 'alaihim fihi siyam wa nazzala al-Qur'ana hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nahmaduhu wa nashkuruhu ala ni'amihi wa kamali ihsanih wa huwa dzul jalali wal ikram. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihil kiram wa man tabi'ahu bi ihsanin wa da'a ila Allahi bi da'watil Islam wa man jahada fi sabilillahi haqqa jihadih ila daris salam. Faya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, sudah selayaknya kita banyak bersyukur kepada Zat yang maha luhur atas segala nikmatnya yang tak terukur. Sudah sepantasnya kita memuji kepada Zat yang maha suci atas segala karunia-Nya yang tak pernah berhenti. Demikianlah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan mampu menghitungnya. An-Nahl ayat 18. Pada hari ini pun, nikmat dan karunia Allah yang amat besar sama-sama kita rasakan. Kita baru saja menuntaskan ibadah puasa Ramadan, kemudian dilanjutkan dengan Idul Fitri yang saat ini sedang kita rayakan. Nikmat dan karunia-Nya tentu makin besar kita rasakan saat puasa benar-benar mewujudkan ketakwaan. Tak hanya saat Ramadan, tetapi juga di luar Ramadan sepanjang tahun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita telah sama-sama paham hikmah dari pelaksanaan puasa Ramadan adalah terwujudnya takwa pada diri kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana puasa itu telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Al-Baqarah 183. Menurut Syekh Abu Bakar Al-Jazairi dalam Asyar At-Tafasir, frasa agar kalian bertakwa dalam ayat di atas bermakna agar dengan saum itu Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan kalian untuk bisa menjalankan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Jika hikmah dari puasa adalah takwa, tentu idealnya kaum muslim menjadi orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tak hanya pada bulan Ramadan saja, juga tidak hanya dalam tataran ritual dan individual semata. Ketakwaan kaum muslimin
sejatinya terlihat juga di luar bulan Ramadan sepanjang tahun, juga dalam seluruh tataran kehidupan mereka. Demikianlah seterusnya, sebagaimana sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ittaqillaha haitsuma kunta." Bertakwalah kamu dalam segala keadaanmu. Karena itu, bukan takwa namanya jika seseorang bisa melakukan sholat, melaksanakan saum Ramadan, atau bahkan menunaikan ibadah haji ke Baitullah, namun di sisi lain ia biasa memakan riba, melakukan suap dan korupsi, mengabaikan urusan masyarakat, menzalimi rakyat, dan enggan terikat dengan syariah Islam di luar yang terkait dengan ibadah ritual. Orang bertakwa pun akan selalu berupaya menjauhi kesyirikan. Ia tidak akan pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan makhluknya, baik dalam konteks akidah maupun ibadah, termasuk tidak meyakini dan menjalankan hukum apapun selain hukumnya. Sebabnya hal itu pun bisa dianggap sebagai bentuk kesyirikan, sebagaimana firman-Nya, "Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah." Orang-orang Yahudi dan Nasrani telah menjadikan para pendeta dan para rahib mereka sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. At-Taubah 31. Terkait ayat ini, ada sebuah peristiwa menarik. Sebagaimana dinukil oleh Imam At-Tabari dalam Jami' al-Bayan fi Ta'wil Al-Quran. Juga oleh Imam Al-Baghawi di dalam Ma'alim At-Tanzil dirayatkan bahwa saat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat ini, datanglah Adi bin Hatim kepada beliau dengan maksud hendak masuk Islam. Saat Adi bin Hatim yang ketika itu masih beragama Nasrani mendengar ayat tersebut, ia kemudian berkata, "Wahai Rasulullah, kami kaum Nasrani tidak pernah menyembah para pendeta kami." Namun baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam membantah pernyataan Adi bin Hatim sambil bertanya dengan pertanyaan retoris, "Bukankah para pendeta kalian biasa menghalalkan apa yang telah Allah haramkan dan mengharamkan apa yang telah Allah halalkan, lalu kalian pun menaati mereka?" Jawab Adi bin Hatim, "Benar, wahai Rasulullah." Beliau tegas menyatakan, itulah bentuk penyembahan mereka kepada para pendeta mereka. Saat ini, posisi para pendeta dan para rahib itu diperankan pula oleh para penguasa maupun wakil rakyat dalam sistem demokrasi. Pasalnya, merekalah saat ini yang biasa membuat hukum. Mereka telah banyak menghalalkan apa yang telah Allah haramkan. Mereka pun telah banyak mengharamkan apa yang telah Allah halalkan. Sebagai contoh, di negeri ini riba telah lama dilegalkan atau dihalalkan. Bahkan pemerintah menjadikan pelaku riba yang utama, di antaranya melalui hutang dengan bunga tinggi. Padahal jelas riba telah diharamkan secara tegas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana di dalam firman-Nya, "Wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba." Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan menyatakan dengan tegas, "Dirhamu riba asaddu 'alallahi min sitti wa salasina janiyatan." Satu dirham riba lebih berat dosanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada 36 kali berzina. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Tentu masih banyak contoh lain yang membuktikan betapa banyak undang-undang yang dibuat oleh pemerintah dan DPR selama ini bertabrakan dengan ketentuan syariah Islam. Padahal akibat penerapan hukum buatan manusia yang nyata-nyata bertentangan dengan syariat Islam, berbagai kerugian dan kemudorotan menimpa kita. Sudah lama kita menyaksikan, bahkan merasakan secara langsung realitas keterpurukan umat Islam di berbagai bidang. Semua adalah akibat langsung dari keberpalingan umat ini dari syariat Islam. Misalnya,
akibat utang ribawi yang keterlaluan. Kini bila dibagi rata, tiap orang Indonesia harus menanggung hutang negara sebesar 24 juta rupiah. Sementara itu, pungutan pajak makin membebani rakyat kebanyakan. Di sisi lain, skandal keuangan ratusan triliun justru membelit Kementerian Keuangan. Tragisnya lagi, ma'asyiral muslimin, kekayaan negeri ini tidak memberi kemakmuran yang adil pada rakyatnya. Bahkan banyak orang kesulitan hidup walau sekedar mendapatkan makanan bergizi. FAO mencatat Indonesia adalah negara dengan jumlah warga dengan gizi buruk tertinggi di Asia Tenggara. Ada sekitar 17 juta lebih orang Indonesia menderita gizi buruk. Sementara itu, nasib umat Islam di belahan dunia lain masih sangat menderita. Penjajahan Palestina oleh Zionis Israel makin menjadi-jadi. Nasib tragis Muslim Uighur Xinjiang Cina masih terus terjadi. Derita Muslim di India dan berbagai negeri Muslim yang lain juga tak pernah berhenti. Semua keterpurukan dan derita umat ini sejatinya membuat kita prihatin. Keprihatinan kita seharusnya membangkitkan giroh, semangat kita untuk melakukan perubahan. Tentu bukan sekedar perubahan, tetapi perubahan yang pasti, yakni ke arah Islam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berbicara tentang perubahan, kita perlu merenungkan kembali ayat tentang perintah puasa Ramadan. Puasa Ramadan jelas mengajari kita agar berubah. Tidak sekedar berubah, tetapi berubah ke arah ketakwaan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana puasa itu telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Tidak sekedar perubahan ke arah ketakwaan secara individual, tetapi perubahan ke arah ketakwaan secara kolektif. Sebabnya ketakwaan kolektiflah yang memungkinkan negeri ini bisa meraih keberkahan dari langit dan bumi. Sebagaimana firman-Nya, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard." Jika sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan membukakan untuk mereka keberkahan dari langit dan bumi. Bentuk nyata ketakwaan kolektif, khususnya di negeri ini, adalah penegakan syariat Islam secara kafah. Hanya dengan penegakan syariat Islam secara kafah, negeri ini akan berubah ke arah yang jauh lebih baik. Sebabnya jelas, syariat Islam adalah solusi untuk segala persoalan kehidupan. Namun demikian, yang kita inginkan tentu tidak sekedar perubahan ke arah ketakwaan kolektif secara nasional, tetapi juga perubahan ke arah tatanan Islam kafah secara mendunia. Sebabnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan membawa risalah Islam, memang untuk mewujudkan rahmat bagi umat manusia. Sebagaimana firman-Nya, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami mengutus engkau Muhammad kecuali untuk mewujudkan rahmat bagi seluruh alam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Perubahan menuju Islam adalah keniscayaan, bukan mimpi kosong. Sesungguhnya Allah telah mengutus Rasul-Nya untuk memenangkan Islam di atas agama dan ideologi batil lainnya. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun." Dialah Allah yang telah mengutus Rasul-Nya dengan membawa petunjuk Al-Quran
dan agama yang benar untuk dimenangkannya atas segala agama, walaupun orang-orang musyrik tidak menyukainya. Memang berbagai upaya dilakukan oleh musuh-musuh Allah untuk memadamkan cahaya agama ini. Sebutan fundamentalisme atau radikalisme dikarang agar umat menolak agama Allah dan memusuhi agamanya sendiri. Lalu mereka tawarkan paham yang mengaburkan ajaran agama seperti moderasi beragama. Namun demikian, ma'asyiral muslimin, semua usaha itu dipastikan akan gagal, bahkan sudah gagal, karena Allah Ta'ala telah menetapkan kemuliaan agamanya. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka hendak memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut ucapan-ucapan mereka, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap menyempurnakan cahayanya meskipun orang-orang kafir membencinya. Hal yang menambah keyakinan kita terhadap kebenaran agama ini adalah kita menyaksikan ideologi sekularisme kapitalisme tengah membusuk dan menuju jurang kehancuran. Umat manusia terancam kehidupan dan keamanannya. WHO melaporkan setiap 40 detik terjadi satu kasus bunuh diri di seluruh dunia. Setiap 60 detik terjadi satu pembunuhan, dan setiap 100 detik satu orang terbunuh dalam konflik bersenjata. Sebagai tambahan, di Amerika saja warganya dicekam ketakutan terjadinya penembakan massal yang menyasar warga sipil. Di awal tahun 2023 saja sudah terjadi 138 kali penembakan massal yang dilakukan warga Amerika terhadap warganya sendiri. Sementara itu, setiap 2 menit satu warga Amerika menjadi korban kekerasan seksual. Negara-negara yang menganut ideologi sekularisme kapitalisme juga mengalami krisis nilai-nilai keluarga. Banyak pria dan wanita menganut paham child free. Mereka juga tidak mau menikah, bahkan juga tidak mau lagi melakukan hubungan seksual, hingga akhirnya populasi warganya terus menyusut dengan drastis. Inilah sebagian kerusakan yang telah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Karenanya, menjadi kewajiban bagi kita untuk melakukan perubahan menuju Islam. Ini adalah perintah agama. Ini adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sekaligus suatu keniscayaan. Sesungguhnya, perubahan itu tidak akan terjadi kecuali umat ini melakukan perubahan itu sendiri. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Masyiral muslimin rahimakumullah. Momentum Hari Raya Idul Fitri, insya Allah telah melahirkan kembali banyak umat Islam yang memiliki kadar keimanan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tinggi. Ini menjadi modal bagi terbitnya fajar kemenangan Islam di muka bumi ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa'adallahu allazina amanu minkum wa amilus solihati la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladzina min qablihim. Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh di antara kalian bahwa Dia benar-benar akan memberi mereka kekuasaan di muka bumi, sebagaimana Dia pernah memberikan kekuasaan itu kepada orang-orang sebelum mereka. An-Nur ayat 55. Semoga setelah merayakan hari kemenangan ini, yakni Hari Raya Idul Fitri, sebagai kemenangan personal, kita bisa segera merayakan kemenangan kolektif umat.
tentu dengan tegaknya Islam. Tak hanya di negeri ini, tetapi di seluruh penjuru bumi. Demikian sebagaimana sabda baginda Rasulullah SAW, Inna allaha zawalil arda fara'aitu masyariqaha wa magharibiha wa inna ummati sayablugu mulkuha ma juwali minha. Sungguh Allah pernah melipat bumi untukku, lalu aku melihat bagian timur dan baratnya. Sungguh tampak bahwa kekuasaan umatku akan mencapai seluruh bagian bumi yang telah diperlihatkan kepadaku. Hadis riwayat Muslim. Sebagaimana kita ketahui, sepeninggal Rasulullah SAW, kekuasaan umat Islam tidak lain adalah khilafah. Khilafahlah untuk kedua kalinya yang insya Allah akan menaklukkan seluruh dunia dengan kekuasaannya. Khilafah pula yang akan kembali menyebarluaskan Islam ke berbagai penjuru dunia sehingga benar-benar menjadi rahmat bagi seluruh umat manusia. Takunun nubuwatu fikum ma Allah an takun, thumma yarfa'uha idza syaa yarfa'aha, thumma takunu khilafatun ala minhajin nubuwah, fatakunu ma Allah an takun, thumma yarfa'uha idza syaa Allah ay yarfa'aha, thumma takunu mulkan 'adhan, fayakunu ma Allah ay yakun, thumma yarfa'uha idza syaa ay yarfa'aha, thumma takunu mulkan jabriyatan, fatakunu ma Allah an takuna, thumma yarfa'uha idza syaa ay yarfa'aha, thumma takunu khilafatan ala minhajin nubuwah. Di tengah-tengah kalian terdapat zaman kenabian. Atas izin Allah ia tetap ada. Lalu dia akan mengangkatnya jika dia berkehendak mengangkatnya. Kemudian akan ada khilafah yang mengikuti manhaj kenabian. Ia ada dan atas izin Allah ia akan tetap ada. Lalu dia akan mengangkatnya jika dia berkehendak mengangkatnya. Kemudian akan ada kekuasaan yang zalim. Ia juga ada dan atas izin Allah ia akan tetap ada. Lalu dia akan mengangkatnya jika dia berkehendak mengangkatnya. Kemudian akan ada kekuasaan diktator yang menyengsarakan. Ia juga ada dan akan ada atas izin Allah akan tetap ada. Selanjutnya akan ada kembali khilafah yang mengikuti manhaj kenabian. Hadis riwayat Ahmad. Barakallahu li wa lakum. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar. 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 Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih. Alhamdulillahilladzi karrama hadhil ummati bi syari'atihi al-kamilah wa khassa biha bi nubuwwati nabiyyihil karimah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Arsalahu birisalatihil qudsiyati wa ahkamihi syarifati limu'alajati kulli muskilatil hayati. Faya ayyuhal mu'minun tamassaku bil islam fi kulli hin wattaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Masyiral muslimin rahimakumullah. Pada khutbah yang terakhir ini, marilah kita berdoa, memohon dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengabulkan permohonan kita. Allah semoga memberi kita kesabaran dan keikhlasan
Semoga Allah menguatkan ketaatan kita, melanggengkan ketakwaan kita, dan meneguhkan kita untuk tetap istiqomah di jalannya. Dengan begitu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pertolongannya kepada kita, sehingga kita benar-benar meraih kemenangan sejati dengan tegaknya Islam di muka bumi. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa zurriyatihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hamdan syakirin, hamdan mutanaimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi liwajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat, faya qadiyal hajat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asuna, wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna, waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair, waj'alil mauta rahatan lana min kulli sar. Allahumma ij'al amalana amalan salihan mutaqabbalan, muwafiqan bi ahkamika wa khalisan liwajhik. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa kulla a'malina salihat, waghfir lana dhunubana wa'fu anna taqsiratana warhamna birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afa indal hisab. Allahumma inna nasta'inuk wa nastaghfiruk wa la nakfuruk wa nu'minu bika wa nakhla'u man yafjuruk. Allahumma adhibil kafarata dzina yasudduna an sabilik wa yukadzibuna rusulak wa yuqatiluna awliya'ak. Allahumma ya munzilal kitab wa muhzimal ahzab ihzimil yahud wa awanahum wa salibina wa ansarahum wa ra'sumaliyina wa awanahum wa istirakiyina wa suyu'ahum. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wahdhul man khadhalal muslimin waqtul man qatalal muslimin. Allahumma ahlikil kafarata wal musyrikin wal munafiqina wal fasiqin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ij'alna min ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anzil lana ma wa'adtana ala rasulik bi'audati dawlatil khilafatir rasidah ala minhajin nubuwah tu'izzu bihal islam wa ahlah wa tudhillu bihal kufra wa ahlah waj'alna minal amilin al mukhlisin liiqamatiha biidnika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna
wastajib du'aana innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi batinnya barakallah ya barakallah semangat doain ya Pak ya insyaallah semangat bersehat amin amin ya semangat ya barakallah ya besar kok semangat ya sama-sama Edi, semangat ya dia. Iya Pak, doain Pak ya. Insyaallah. Ya, barakallah. Ya, barakallah. Semangat ya. Semangat ya. Ya, semangat ya. Ya, terus berdakwah. Ya Tan, ya, semangat ya Tan ya. Masyaallah. Barakallah, barakallah. Barakallah ya, barakallah, selamat ya, masyaallah, ya, barakallah, taqabbal ya Karim, semangat ya, barakallah, ya, barakallah, ya, barakallah, jangan dia, masyaallah, semangat ya dia ya, barakallah, semangat ya, barakallah, taqabbal ya, taqabballah, minna wa taqabbal, ya. Ya, Masya Allah. Nih, adiknya Abu Jafar. Barakallah. Barakallah. Taqabballah. Semangat ya, Dada. Masya Allah. Ya. Sehat ya, Dada. Alhamdulillah. Allah. Semangat ya, Dada. Amin, amin. Eli, semangat ya, Eli ya. Masya Allah. Barakallah. Ya, Haji. Semangat ya, Haji. Masya Allah. Ya, semangat Bang ya. Masya Allah, barakallah. Ya Kang Dadang, maaf lahir batin ya Kang Dadang. Masya Allah, barakallah. Masya Allah, barakallah. Taqabbal. Mohon maaf lahir batin ya Pak ya. Insyaallah datang. Ya, Masya Allah, barakallah. Ya, Masya Allah, barakallah. Jadi, maaf lahir batin ini. Iya, taqabbal semangatnya. Iya. Semangat nih, Masya Allah, barakallah. Masya Allah Panji, Masya Allah udah bujangan. Semangatnya dia. Iya, salam buat Abah Habib. Yari, maaf lahir batin Yari ya. Pak. Allah, semangat Yari ya. Iya. Nah, maaf lahir batin. Ya, semangatnya nih ya. Yang tadi, maaf lahir batin ya kan, katanya Pak, semangat ya. Taqabbal minna wa Adik, ya, hampura mamangnya ya, semangat ya. Ya. Ayo, maaf lahir batin ya. Sama-sama, sama. Barakallah. Ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu foto bareng ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam. Ayo kita foto bareng. Ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad
kita foto-foto bareng-bareng buat dokumentasi.